Suaraku Pripun, Pak? suaraku masuk ya? Masuk, Pak. Suara saya terdengar juga, Pak, ya? Gimana? Suara saya juga terdengar, Pak. Oke, masuk. Ini nanti gimana? Piye konsepnya iki? Mangke jenengan perkenalkan riyen terus ing kampus niku sebagai sinten contoh dosen napa sinten mangke terus kula menyampaikan pertanyaan terus jenengan mangke jawab mboten mawon. Minimal setiap pertanyaan itu 1 menit. Boleh lebih. Oke. Pengenalannya umum aja ya? Pemilih mboten napa-napa, Pak. Bisa dimulai, Pak, nggih? Oke, saya tak nyiap nih bahan. Iya. Oke, yuk silakan. Namanya Pak Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hafiz Ihtiar yang telah membantu mensukseskan acara media itu Tanggul. Baik, lebih cepat baik Bapak Hafiz saya persilahkan. Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih untuk teman-teman dari HMC HKI atas kegiatan yang sangat bagus hari ini. Ini tadi saya suruh perkenalan ya. Sebetulnya semuanya insya Allah sudah kenal ini, karena kita dulu juga aktif atau bergabung di HMC HKI, kemudian juga di Dema Fakultas atau Dema Fakasih. Oke, jadi nama saya Habib Aqidatul Ihtiar. Saya dari Trenggalek, dari kota Tempe Kripik itu. Yang sering ke Trenggalek pasti kenal ini, pasti mengetahui. Kemudian saya sekarang aktif di kampus di UIN Said Ali Rahmatullah, tepatnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Ini semacam nostalgia, karena dulu saya mengenyam pendidikan juga di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, jurusannya juga jurusan HKI, maka sekarang ketika diberi kesempatan untuk kembali ke HKI, ke FASI, ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa bagi saya, terutama dalam proses pengembangan keilmuan atau pengembangan pendidikan. Dan saya harapkan teman-teman semua juga ikut berpartisipasi aktif dalam menjalankan kuliah, meskipun saat ini kita masih dalam kondisi pandemi yang harus sabar, harus tawakal, terutama dalam melaksanakan perkuliahan daring, tetapi tidak boleh ada patah semangat, jangan sampai kuliah daring ini menjadikan kita jadi aras-arasan untuk menimba ilmu. Dan seyogyanya kondisi ini harus kita sikapi dengan bijaksana, sehingga proses pencarian ilmu, proses transformasi ilmu bisa tetap berjalan dengan baik. Saya kira itu, Mas, perkenalan singkatnya, nanti bisa disambung di waktu-waktu berikutnya. Kita mulai dari pertanyaan pertama, Pak. Ya, silakan. Terjadinya legislasi hukum. Oke. Jadi yang harus difahami, yang harus ketahui bahwa di Indonesia itu kan kita hidup tidak sebebas-bebasnya. Artinya di sini ada hukum, ada peraturan, ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan harus dipatuhi.
Lantas pertanyaannya bagaimana proses legislasi di Indonesia? Bagaimana sih hukum bisa terbentuk itu? Jadi di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 20 ayat 1 itu disebutkan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang itu ada pada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Di pasal kedua, di ayat 2, tetap di pasal 20, tapi ayat 2, itu disebutkan juga setiap rancangan undang-undang itu dibahas oleh DPR dan Presiden untuk diberikan persetujuan bersama. Jadi dari situ, dari Undang-Undang Dasar itu kita bisa memahami bahwa legislasi atau pembentukan hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan ini diinisiasi oleh DPR ataupun juga diinisiasi terlebih dahulu oleh Presiden atau dalam hal ini adalah pemerintah. Kemudian dilakukan pembahasan bersama. Pertanyaannya adalah kapan kok undang-undang ini bisa dibuat atau kapan sih peraturan perundang-undangan ini harus dimunculkan? Ada banyak faktor sebetulnya, tapi paling tidak ada 2 faktor kunci. Yang pertama adalah adanya aspirasi dari masyarakat atau dari rakyat. Kemudian yang kedua, adanya kebutuhan hukum. Jadi ketika kondisi di negara kita ini membutuhkan hukum untuk menaungi satu perkara, untuk memayungi suatu hal, maka perundang-undangan harus dibuat. Dan ini proses pembuatnya ini melalui tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan. Gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Mulai yang pertama harus program legislasi nasional atau prolegnas. Jadi di sini nanti dari perwakilan DPR, DPD, kemudian juga pemerintah ini membahas, mengajukan rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar program legislasi nasional. Kemudian setelah itu baru masuk ke tahapan yang kedua, mempersiapkan naskah akademiknya. Jadi setiap rancangan undang-undang ini pasti harus memiliki naskah akademik. Karena apa? Karena di dalamnya ada kajian-kajian, baik itu sosiologis, filosofis, yuridis, dan seterusnya, yang mana nanti akan menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ada kajian-kajian akademis, kajian-kajian di masyarakat yang akan sangat menentukan apakah undang-undang ini jadi dibuat atau tidak gitu. Kemudian juga Presiden ataupun DPR ini berhak mengajukan RUU-nya. Jadi berhak mengajukan rancangan undang-undangnya. Siapapun yang lebih dahulu menangkap permasalahan atau menangkap kebutuhan rakyat akan suatu peraturan, maka bisa mengajukan RUU-nya. Nanti dibahas bersama. Kemudian masuk ke tahapan yang keempat, yakni tahapan pembahasan. Kemudian di dalamnya ada proses musyawarah mufakat, kemudian kalau musyawarah buntu maka masuk ke tahapan voting dan seterusnya, hingga nanti pada akhirnya tahapan pengesahan. Jadi secara gambaran umum, ini kalau dijelaskan kan panjang sebetulnya, tapi secara gambaran umum itu pembentukan peraturan perundang-undangan atau proses legislasi ini berawal dari adanya rancangan undang-undang, terus kemudian diajukan dalam program legislasi nasional, kemudian membuat naskah akademik, dan yang terakhir adalah pembahasan bersama di DPR, kemudian setelah itu baru masuk ke tahapan pengesahan. Kalau tahapan pengesahan sudah jadi, maka tinggal nunggu waktu untuk diundang-undangkan atau bahasanya diumumkan dan diterbitkan dalam lembaran negara. Itu baru kemudian undang-undang bisa sah dan bisa mengikat di masyarakat. Saya kira itu yang pertama. Baik, terima kasih Pak untuk jawaban pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tolong dijelaskan secara teori mengapa manusia harus mematuhi hukum. Oke,
kenapa kok manusia harus patuh pada hukum dan membutuhkan hukum gitu ya. Jadi kalau kita tinjau dari segi sosiologis gitu, manusia itu kan makhluk khalifah gitu ya, yang ditugasi Tuhan untuk menjaga alam semesta, menjaga bumi ini. Maka manusia wajib menjalankan tugasnya ini dengan baik. Nah, caranya gimana? Caranya agar hak dan kewajiban masing-masing manusia ini tidak bertabrakan dan semuanya berjalan dengan baik dan lancar, maka dibuatlah satu instrumen atau satu kaidah-kaidah tertentu, kaidah-kaidah aturan. Dalam hal ini, maka manusia membutuhkan hukum dan manusia mentaati hukum. Karena apa? Karena hukum ini menjadi wasilah, kalau bahasa fikihnya, bahasa Islamnya menjadi wasilah, menjadi perantara bagi setiap manusia untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang baik dan bermartabat. Apalagi kalau masuk wilayah keadilan gitu, tentu harus ada ketentuan-ketentuan yang bersifat mutlak, yang bersifat kokoh dan kuat, supaya setiap orang, setiap individu ini bisa berlaku adil. Apalagi kalau nanti bicara hak dan kewajiban, maka ya setiap orang harus bisa menghormati hak orang lain dan juga bisa menghormati kewajibannya sendiri-sendiri, atau sama-sama saling menghormati hak dan menghormati kewajiban. Nah, kadang karena manusia ini sifatnya macam-macam, ada yang patuh, ada yang tidak patuh, ada yang sakar PDW gitu, maka diperlukanlah satu kaidah, satu perangkat kaidah yang bersifat memaksa. Karena definisi hukum itu kan salah satunya adalah bersifat memaksa, seperangkat aturan yang berisi hak dan kewajiban yang bersifat memaksa dan dibuat oleh pihak yang berwenang, dan jika ada yang melanggar akan dikenai sanksi. Nah, pembentukan hukum ini dibutuhkan oleh masyarakat sehingga setiap orang ini akan terikat dengan aturan-aturan yang baik. Tentu hukum yang dimaksud adalah hukum yang baik, hukum yang bernilai kemanfaatan dan kemaslahatan, bukan hukum yang didapat dari pesanan, kemudian dari kepentingan pribadi atau kepentingan politik gitu. Sehingga dengan hukum yang maslahah, dengan hukum yang baik, orang ini nanti akan timbul budaya merasa butuh hukum. Oh, saya itu butuh hukum. Saya itu butuh hukum yang baik. Saya butuh peraturan yang bersifat menata kita, yang berfungsi untuk mengatur manusia supaya semuanya bisa menjalankan aktivitas kehidupan dengan baik. Nanti ada banyak sekali hukum yang dibutuhkan ya. Ada hukum positif kalau di kita, kemudian ada hukum adat, ada hukum Islam, ada hukum lainnya lah, terapan-terapannya seperti hukum pidana, hukum tata negara, dan seterusnya. Jadi hukum ini sangat penting untuk masyarakat dan sangat wajib untuk ditaati oleh semua kalangan, semua pihak, supaya semua pihak ini di dalam kerangka kehidupan bernegara bisa menjalankan segala aktivitas kehidupan dengan baik, sehingga tatanan kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan baik dan bermartabat. Oke, itu. Terima kasih Pak. Pertanyaan kedua, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana negara memberikan hak kepada setiap warga negara agar memperoleh pendidikan? Pendidikan itu merupakan satu aspek fundamental, aspek dasar yang menentukan jalan hidup manusia. Ataupun kalau dalam konteks global ini menentukan kualitas kehidupan umat manusia. Maka siapapun harus mampu dan harus mau mendapatkan hukum. Dan negara sebagai pelindung dari masyarakat di dalamnya harus betul-betul menjamin perolehan hukum terhadap setiap warganya. Maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 31 itu disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39
tahun 1999 tentang hak asasi manusia itu, yang disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Jadi undang-undang secara normatif telah mengatur, telah membuat ketentuan-ketentuan yang bersifat final bahwa setiap warga negara, setiap orang ini harus memperoleh pendidikan. Nanti untuk aplikasinya atau realisasinya ini mengarah pada bagaimana pemerintah sebagai pelaksana, sebagai pihak eksekutif membuat kebijakan-kebijakan, membuat ketentuan-ketentuan yang proaktif terhadap pemerataan pendidikan. Jadi setiap warga negara ini berhak memperoleh pendidikan, apapun sukunya, apapun agamanya, kemudian apapun background latar belakang hidupnya, ini semuanya berhak memperoleh pendidikan. Nanti negara akan mengatur sarana prasarananya, kemudian mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan teknisnya. Kemudian kalau dalam tataran regulasi membuat kebijakan, misalkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, misalkan. Atau kemudian kalau wilayahnya daerah, maka gubernur atau bupati atau wali kota membuat perda tentang pendidikan dan seterusnya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk bentuk dukungan pemerintah yang bisa dilakukan dalam rangka pemerataan pendidikan. Karena kenapa harus merata? Kenapa pendidikan ini harus merata? Supaya semua insan di negara, di seluruh negara Indonesia ini betul-betul merasakan bagaimana sih proses penggalian ilmu, bagaimana sih meningkatkan kualitas diri, bagaimana mengenyam pendidikan supaya bisa memperoleh bekal dalam hidup. Karena kalau tidak merata, nanti hanya akan dikuasai oleh orang-orang yang berduit gitu ya. Orang-orang yang memiliki materi yang melimpah. Maka salah satu cara pemerintah di dalam memfasilitasi pendidikan bagi seluruh masyarakat adalah membuat kebijakan-kebijakan yang proaktif seperti KIP gitu ya. Kemudian bidik misi, kemudian juga ada program beasiswa, dan seterusnya. Ini salah satu upaya pemerintah di dalam memberikan fasilitas pendidikan kepada semua masyarakat, terutama kepada masyarakat yang kurang mampu. Jadi saya kira sudah banyak sekali program-program proaktif dalam fasilitas pendidikan yang bisa kita akses, tetapi juga sebaiknya ada pengembangan lagi, ada peningkatan kualitas lagi sehingga bisa dirasakan dengan baik dan lebih baik lagi kepada masyarakat. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini surat teman saya pernah ketipu saat jual beli barang. Bagaimana cara membuat laporan ke penegak hukum? Oke, jadi ini kaitannya dengan kasus ya. Jadi kalau ada orang kena masalah itu, atau ada teman dari kita yang kena perkara itu, bagaimana sih proses menempuh hukumnya? Jadi sebetulnya mudah, Mas. Sebetulnya mudah. Kita sebagai insan warga negara ini betul-betul dilindungi oleh hukum, ya, betul-betul dilindungi oleh hukum. Undang-undangnya mengatur seperti itu. Apalagi kalau ketika kita semua memperoleh tindakan kekerasan misalkan atau tindakan yang negatif, bagaimana sih proses mengadunya? Saya kira ada dua cara yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah pengaduan pribadi, atau yang kedua pengaduan melalui kuasa hukum. Kalau kita mengadu secara pribadi, secara individu gitu, kita bisa langsung mendatangi aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah aparat kepolisian, bisa di wilayah polsek, bisa di wilayah Polres dan seterusnya, atau wilayah yang lebih tinggi lagi, atau mungkin kita bisa mengadu ke 3 pilar di desa itu. Di sana ada Babin Kamtibmas sebagai ujung tombak pihak kepolisian,
Nanti kita mengadukan ke sana, atau paling mudah kita mengadukan ke Polres atau Polsek. Di sana nanti kita masuk ke wilayah SPKT. SPKT, jadi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Jadi ada SPKT di sana, semacam resepsionis lah itu. Jadi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Kita membuat laporan, di sana nanti kita membuat berita acara atau di BAP, diperiksa gimana kronologinya, kemudian kejadiannya seperti apa. Kemudian kalau kita sudah bawa alat bukti, ya kita bawa sekalian alat buktinya. Kemudian kalau kita sudah punya saksi yang mendukung kita, ya kita bawa sekalian saksi-saksinya. Dan di sana nanti akan dibuat berita acara yang mana isinya adalah pengaduan dari kita, dari masyarakat yang terkena proses atau terkena perkara hukum atau terkena sebuah kejahatan hukum. Gitu. Itu langkah yang pertama, jadi langkah secara individual atau langkah pribadi. Kemudian kalau kita sekiranya tidak mampu, ya kita tidak cakap, nanti kalau ngadu bingung ngomongnya, itu kita bisa menggunakan jasa kuasa hukum. Kita bisa lari ke kantor advokat atau lari ke kantor pelayanan hukum, firma hukum, dan seterusnya. Kita minta tolong supaya kasus kita ini atau kita sebagai korban ini betul-betul difasilitasi untuk memperoleh keadilan, memperoleh hak hukum. Jadi kita datang ke kantor advokat. Ini kan alumni HKI banyak ya. Alumni HKI itu kan banyak yang jadi advokat ya. Angkatan saya itu ada 4. Jadi ada 4 orang ya. Ada Mas Billy, Alfa, Danang, Irfan, dan seterusnya. Itu semuanya sekarang jadi advokat. Saya aja yang menggok jadi akademisi. Jadi kita bisa datang ke kantor hukum, di sana nanti kita mengadukan gimana sih kasus yang menimpa gitu. Kemudian nanti oleh advokat pasti akan diberikan pendampingan, akan diadvokasi dan didampingi di dalam proses hukum yang berjalan. Jadi saya kira mudah, Mas, karena sekarang kita bisa mengakses dengan baik. Apalagi laporan online. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi misalnya, bisa nyambung ke channelnya kepolisian, itu kan bisa mengadukan secara online, nanti ditindaklanjuti oleh kepolisian. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kelima. Jika Indonesia dikenal dengan negara hukum, tapi kenapa ketika ada seseorang yang jujur dalam menegakkan hukum malah seakan-akan masyarakat kita terkejut? Bukannya seharusnya begitu? Oke. Jadi semua orang pasti mau mengetahui, semua insan pasti paham bahwa pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar, itu menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya semua aspek kehidupan, semua sendi-sendi kehidupan di Indonesia ini semuanya diatur oleh hukum. Tujuannya apa? Tujuannya tadi untuk membuat atau mewujudkan tatanan kehidupan yang baik, yang adil dan beradab. Lantas, kenapa sih sekarang kalau ada orang yang pengadil gitu ya, yang sangat taat pada hukum, terkesan jadi asing, terkesan kok jadi, loh ini kok seperti itu, kok baik sekali, padahal itu kan sesuatu yang wajib sesungguhnya. Semuanya harusnya seperti itu, tapi kenapa jadi problem, jadi sesuatu yang langka gitu? Karena banyak faktor. Yang pertama adalah moralitas dari warga negara, atau khususnya dari penegak atau pengadil gitu ya, yang terkadang ditemukan masih jauh dari kata yang baik. Jadi kita harus paham, harus mengakui bahwa terkadang memang ada problem-problem dalam diri insan hukum, terutama dari praktisi-praktisi hukum, yang mana ini akan sangat mencederai dinamika hidup hukum di Indonesia. Maka kalau ada hakim atau ada pengadil hukum yang bertindak baik, seolah-olah paling baik gitu ya. Padahal itu adalah hal yang
seharusnya demikian. Jadi ada faktor integritas juga, jadi adanya integritas dari insan hukum yang masih rendah. Oknum ya, sekali lagi oknum. Saya kira lembaga peradilan semuanya bercita-cita baik, bercita-cita yang positif mulia. Tapi oknumnya, ada oknum-oknum tertentu yang kadang berbuat tidak benar, kadang menyeleweng. Dan ini yang nanti mencederai terhadap hukum yang ada di Indonesia. Bentar. Sebentar, ini anaknya datang. Iya, Pak. Oke, ya, kita lanjutkan. Ini tadi si kecilnya hadir ini, ikut diskusi. Jadi gitu ya. Memang ada oknum-oknum yang berbuat negatif sehingga menyebabkan pemahaman masyarakat atau cara pandang masyarakat ini kadang pesimis terhadap penegakan hukum. Tapi kita harus tetap optimis, kita sebagai insan akademis, kemudian juga sebagai warga negara yang baik harus tetap optimis bahwa semua penegak hukum akan menjalankan tugas dengan baik. Kemudian juga penataan hukum di Indonesia juga akan berjalan dengan lebih baik. Saya kira sikap optimisme harus kita bangun sebagai salah satu ikhtiar kita di dalam mewujudkan iklim hukum yang baik, tatanan hukum yang baik di negara Indonesia ini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika adalah orang yang mengadili perkara hukum, maka siapa yang mengadili jika penegak hukum tersebut yang bersalah? Dan siapakah penegak hukum tertinggi tersebut? Oke, jadi ini kaitannya dengan profesi, kemudian juga dengan personalitasnya. Jadi kalau wilayah profesi tentu ada yang namanya kode etik penegak hukum atau kode etik hakim dan seterusnya. Kalau kaitannya dengan hakim, dengan profesinya gitu, maka dia akan kena pengawasan dari lembaga-lembaga tinggi. Dari lembaga tingginya, dalam artian adalah dari wilayah yuridisnya. Jadi kalau pengawasan kepada penegak hukum yang berbuat negatif atau berbuat tidak baik ini, ada pengawasan internal dan ada pengawasan eksternal. Pengawasan internal datang dari Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dari sistem hukum yang ada di Indonesia, sebagai pengadil juga terhadap kasus etika, kemudian administrasinya, teknis-teknis hukumnya dan seterusnya. Kemudian ada juga pengawas eksternal, dalam hal ini adalah Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial ini menjadi salah satu pengawas dalam hal etika kepada aparat penegak hukum, atau dalam hal ini adalah para hakim. Jadi ketika ada hakim-hakim atau ada penegak hukum yang tidak baik, berbuat menyeleweng, maka untuk urusan profesinya ini nanti akan diawasi atau disanksi oleh Mahkamah Agung secara internal dan juga oleh Komisi Yudisial secara eksternal. Lantas secara individunya, secara personalitasnya, ya dia nanti masuknya kejahatan apa? Kalau kejahatan biasa, pidana biasa, maka dia akan diadili seperti orang biasa. Dia juga akan kena
pidana biasa seperti orang-orang. Nanti diadili di pengadilan juga, pengadilan pidana juga. Kemudian kalau kasusnya adalah kasus pidana khusus seperti korupsi dan seterusnya, maka dia juga akan masuk ke pengadilan tipikor, pengadilan tindak pidana korupsi. Jadi secara personal dia akan melewati tahapan hukum yang sama, tetapi secara profesinya dia akan kena pengawasan atau kena sanksi dari Mahkamah Agung, kemudian dari Komisi Yudisial. Jadi prinsip semua orang sama di hadapan hukum seperti itu, Mas. Jadi tetap meskipun dia itu pengadil atau dia itu aparat hukum, ketika dia melanggar hukum tentu juga akan kena sanksi. Dia akan dihukum. Hanya selain dia secara personal kena hukum, dia juga terikat secara profesi. Maka ada pengadilan dalam wilayah personalnya, kemudian juga ada pengadilan etik karena dia berprofesi sebagai penegak hukum atau sebagai hakim. Oke. Pertanyaan ke-6. Apa persamaan dan perbedaan kekuasaan orang tua dengan perwalian? Kalau kita mengkaji terkait dengan kekuasaan orang tua, kemudian dengan perwalian, ini sesungguhnya sangat detail, ya, sangat kompleks gitu. Karena ini erat kaitannya dengan hukum perdata, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan dan seterusnya. Tapi kalau kita tarik jawaban yang global, ini persamaannya adalah antara kekuasaan orang tua dan perwalian ini sama-sama memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk memelihara, kemudian mendidik, membimbing dan mengarahkan anak ke dalam kehidupan yang normal, kehidupan yang baik dan benar, baik secara moral, secara norma maupun secara peraturan hukum. Jadi semuanya ini memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan dan membimbing anaknya. Kemudian juga melindungi, kemudian menjamin hak asasi yang ada di dalam anak. Jadi kalau ngomong persamaan, tentu orang tua maupun walinya ini kena tanggung jawab yang sama. Dia memiliki kewajiban yang sama. Juga nanti terkait dengan pengelolaan harta kekayaan misalkan, atau terkait juga dengan perbuatan hukum anak. Jadi ketika anak ini punya harta yang melimpah gitu ya, warisan gitu misalkan, atau hibah dari seseorang, kemudian si anak ini tidak cakap atau belum cakap mengelola harta, maka pengelolaannya ini bisa diwakili oleh orang tuanya atau oleh walinya. Kemudian untuk bertindak hukum juga sama. Misalkan bertindak hukum ngurus akte misalkan, ngurus tentang pendidikannya misalkan. Karena si anak ini belum cakap secara administratif atau secara hukum, maka ini bisa diwakilkan kepada orang tua ataupun kepada wali. Itu persamaannya. Nah, perbedaannya kalau orang tua ini kekuasaan dalam mendidik anak, membimbing, mengawasi, mengarahkan dan seterusnya ini sudah hadir, sudah didapatkan sejak anak itu lahir. Bahkan sejak anak itu dalam kandungan, ini secara kewajiban melindungi, kekuasaan membimbing dan mengarahkan sudah jatuh pada orang tua. Tapi kalau wali, ini harus diputuskan dulu oleh peradilan. Dalam hal ini adalah adanya penetapan dari hakim, penetapan pengadilan. Jadi orang kalau mau jadi wali, terutama dalam wilayah perdata gitu ya, jadi pengurus hak kekayaannya, untuk melakukan bisnis misalkan, atau melakukan kegiatan-kegiatan perdata yang sifatnya administratif gitu ya, maka harus ada penetapan dari pengadilan bahwa si A ini mau wali atau boleh jadi wali dari anak ini. Gitu. Jadi secara
persamaan, semuanya sama-sama memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk mendidik, memelihara, mengarahkan anak, membimbing anak ke jalan yang benar. Tapi kalau perbedaan ini, yang kekuasaan orang tua ini sudah didapatkan sejak anak itu lahir, bahkan dalam kandungan. Kalau kekuasaannya wali ini didapatkan atas dasar penetapan dari hakim dan atau penetapan dari pengadilan. Saya kira itu. Terima kasih. Kita nanti pertanyaan terakhir Pak. Terus proses hukum dan hal apa saja yang mengakibatkan seorang anak dapat diadili? Oke, jadi siapapun kan bisa kena hukum, gitu. Bisa bersinggungan dengan hukum, termasuk dalam hal ini adalah anak-anak. Jadi anak-anak ini sebagai manusia, sebagai warga negara juga bisa bersinggungan dengan hukum. Hanya saja perlakuannya nanti beda atau proses hukumnya adalah berbeda. Di undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 3 tahun 97 tentang pengadilan anak itu disebutkan bahwa minimal anak yang bisa kena hukum itu usianya 8 tahun. Kemudian dia belum dewasa. Dalam hal ini ukuran dewasanya adalah usia 21 tahun. Kalau perdata, tapi kalau untuk hukum yang berlaku ini adalah di bawah 18 tahun, itu masih anak. Kemudian dia belum menikah. Jadi beda kalau sudah menikah, maka dia dianggap cakap hukum. Tapi kalau belum menikah, usianya 16 tahun, 15 tahun gitu, dia masih tergolong sebagai anak. Maka ketika dia bersinggungan dengan hukum, hukumannya, proses hukumnya adalah mengacu pada pengadilan anak. Nah, keterkaitan anak di dalam hukum, di dalam proses hukum ini ada tiga hal ya. Yang pertama adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Ini usianya antara 12 sampai 18 tahun yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Jadi anak yang berkonflik dengan hukum antara usia 12 sampai 18 tahun yang diduga tersangkut kasus hukum. Kemudian faktor yang kedua adalah anak yang menjadi korban. Anak yang menjadi korban. Ini usianya di bawah 18 tahun. Jadi kalau ada anak yang jadi korban di bawah 18 tahun, maka dia harus mendapatkan perlindungan hukum yang sangat ketat. Kemudian yang ketiga adalah anak yang menjadi saksi. Anak yang menjadi saksi. Usianya juga di bawah 18 tahun. Jadi faktornya kok anak ini bisa bersinggungan dengan hukum, bisa menjalin atau berkait kelindan dengan hukum, ya ada tiga itu. Yang pertama adanya anak yang berkonflik dengan hukum, yang diduga melakukan pelanggaran hukum, usianya antara 12 sampai 18 tahun. Kemudian yang kedua adalah anak yang menjadi korban, dan yang ketiga adalah anak yang menjadi saksi, usianya di bawah 18 tahun. Kalau ada anak yang diduga menjalankan tindak pidana atau melawan hukum, maka dia harus diidentifikasi betul. Dan nanti pengadilannya adalah pengadilan anak. Biasanya kalau masih kategori anak, maka nanti hukumannya akan bahasanya direhabilitasi atau dibimbing, diarahkan. Tidak sama dengan hukuman orang dewasa. Karena secara psikologi, secara kematangan atau kesiapan dirinya itu masih belum punya. Jadi itu ya, anak ini kok bisa terlibat dengan hukum, ada tiga faktor itu. Nanti prosesnya tentu mengikuti undang-undang tentang peradilan anak atau pengadilan anak. Oke, saya kira itu, Mas. Terima kasih Pak atas jawabannya dari paparan. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya Pak. Mohon maaf Pak, kemarin saya ikut advokasi corner Pak dari kegiatan demokrasi. Oke, tidak apa-apa. Iya Pak. Nah, ya alhamdulillah lah di tengah pandemi ini ternyata
teman-teman juga masih aktif, masih menyempatkan diri untuk berkiprah di HMC. Dan yang harus sampean perhatikan bahwa banyak ilmu, banyak pelajaran yang bisa sampean dapat dari HMC atau dari organisasi-organisasi yang lain. Yang jelas itu nanti akan sangat bermanfaat ketika sampean sudah lulus. Ya, jadi kalau lulus itu nanti kita tidak hanya modal ilmu di bangku kelas, gitu ya, tapi juga bagaimana ilmu manajemen, ilmu menghadapi masyarakat, ilmu menata satu program ini yang nanti akan sangat penting, akan sangat menentukan di dalam wilayah pengabdian mahasiswa semua. Jadi saya kira itu perlu dipupuk dan dilestarikan supaya kita bisa mengaktualisasikan diri di dalam masyarakat dengan keilmuan-keilmuan yang sudah kita miliki. Oke. Ini belum dibuka itu mic-nya. Yes. Niki mangke kalau upload tanggal 5, terus jenengan nggak ada sosial media mboten niki kalau tag teng sosial media jenengan. Oke. Gitu. Instagram Mas ya? Nggih. Punya Instagram WA ya? Oh, nggih pun Instagram kenapa Pak? Oke. Jenengan tetap menguruskan diri kenapa Pak? Ampun. Sudah ya nih? Oke, ampun Pak. Oke. Oke, jadi yaitu terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat dalam menjalankan misi keilmuan supaya ilmu kita bisa semakin berkembang dan bisa semakin berkualitas. Saya pamit dulu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.